program sekolah yang diberi nama Trisula Pendidikan, ya, yang mendapatkan kategori terbaik karena nilainya tertinggi, sempurna ya, nilainya tertinggi dalam Innovative Government Award, ya, IGA. Ini mestinya provinsi atau nasional ya? Provinsi. Kalau melihat tepatnya begitu kayaknya nasional, tapi di situ tadi tingkat provinsi Jawa Timur. Provinsi ya? Ya. Jadi selamat sekali lagi, ini atas apa ini? Atas ide, atas inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru beserta seluruh staf di bawah komando Bapak Fadli selaku Kepala SMA Negeri 1 Lulut. Selamat ya, dan sekali lagi sukses, sekolah yang paling ujung, yang paling jauh. Makanya ada katanya Pak di buku itu tertinggal, terjauh dan terluar ya dari Kabupaten Lamongan, tapi mampu ya berprestasi yang luar biasa. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan selalu menginspirasi Bapak Ibu guru untuk selalu membuat inovasi-inovasi berikutnya. Saya belum tepuk tangan sekali lagi untuk dan staf SMA Negeri 1. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini tapi ini sudah diberikan gambaran-gambaran secara umum. Setelah itu nanti dievaluasi baru ditetapkan ya. Ini kurikulum prototipe. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hasil riset ya, menunjukkan bahwa ketika pandemi itu menimbulkan kehilangan pembelajaran. Istilah bahasa Inggrisnya learning loss. Ya, bagaimana tidak hilang ya peserta didik kita, murid kita tidak hadir bersama Bapak Ibu guru selama 2 tahun. Ya. Terjadi learning loss, kehilangan pembelajaran, terutama diukur dari literasi dan numerasi. Kehilangannya cukup signifikan. Ini indikasinya penelitian ini dilakukan di SD. Sebelum pandemi, kemajuan belajar selama 1 tahun kelas 1 SD itu capaiannya sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. 129 dan 78. Tapi setelah pandemi, kemajuan belajar selama pandemi kelas 1 berkurang secara signifikan. Terjadi learning loss. Untuk literasi poinnya menjadi 77 dan untuk numerasi menjadi 34. Terjadi learning loss sebesar 52 untuk literasi, itu setara dengan 6 bulan. Jadi sama dengan anak-anak itu tidak belajar total itu selama 6 bulan. Kira-kira 2 tahun kemarin anak-anak tidak belajar 6 bulan. Betul? Kira-kira menurut analisis Bapak Ibu, meskipun tidak dilakukan penelitian, atau lebih. Ya. Kemarin capaian belajarnya 30% itu aja sudah bagus, Bu. Nah kalau ini hilang 6 bulan ini kan berarti hanya kehilangan 25% ya dari 2 tahun. Kalau dihitung dari 2 tahun kan 24 bulan. Ini hanya learning loss-nya hanya 6 bulan. Kan berarti hanya 25%. Ya. Kalau kita barangkali sebaliknya ya, capaiannya yang 25%, learning loss-nya sebesar 75%. Menurut perkiraan kita seperti itu. Sedangkan di numerasi kehilangan poin sebesar 44 yang setara dengan 5 bulan. Ya. Jadi otak anak-anak ini tidak bekerja dalam hal numerasi itu selama 5 bulan. Apa pekerjaan anak-anak? Otak anak-anak itu diisi dengan apa? Main-mainan, main HP yang jelas ya, HP ya. Tidak tahu meskipun pada saat pembelajaran jadi kalau sinyal, tapi waktu di warung kopi ya, mesti ada sinyal terus ya. Sekolah diberi opsi untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan. Pada pertengahan tahun 2020 kan kita dikirimi ya, kurikulum yang disederhanakan dengan menyederhanakan KIP
KKD menjadi 50%, betul ya? Ya, diambil materi-materi atau kompetensi-kompetensi yang esensial. Kurikulum yang disederhanakan agar dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Diambil kompetensi-kompetensi yang mendasar, kemudian yang ditekankan adalah penguatan karakter. Bagaimana membangun karakter pada saat peserta didik itu berada di lingkungan yang baru, di lingkungan rumah dan masyarakat. Ya. Jadi pada saat itu capaian pembelajaran atau istilahnya target kurikulum sama sekali tidak menjadi target. Jangankan target kurikulum harian, ujiannya nggak ada kok. Gitu? Anak-anak yang mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa karena tanpa ujian resmi anak-anak bisa lulus. Ya. Yang penting pada saat itu adalah student well-being, baik daripada penggunaan kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosioekonominya. Capaian pembelajarannya lebih baik, ya, lebih tinggi daripada yang menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Yang mesti KD-nya tinggal 50% kok ya. Otomatis kan capaiannya ya secara normal logika capaiannya lebih tinggi, yang dihasilkan murid capaian pembelajarannya lebih tinggi. Tapi ini juga diteliti, ya. Selisih skor numerasi yang menggunakan kurikulum 2013 482, kurikulum daruratnya 517. Ada plus 4 bulan untuk numerasi dengan adanya kurikulum darurat. Kalau tadi min 6 bulan, ini plus 4 bulan, berarti minnya kan hanya 2 bulan. Ya, ini untuk numerasi. Sama, literasi juga plusnya 4 bulan. Kalau tadi literasi minnya 6 bulan, tapi dengan kurikulum darurat ini plusnya 4 bulan, kan berarti minnya tinggal 2 bulan. Berarti kan tidak banyak, ya. Learning loss-nya tidak banyak, ya. Ini berdasarkan penelitian seperti itu. Jadi capaian belajarnya lebih tinggi kalau menggunakan kurikulum darurat, ya. Berikut Bapak Ibu. Nah, kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan. Selain ada 3 kurikulum tadi, ya. Kurikulum prototipe sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Jadi 2022-2024 itu untuk pembelajaran disebut sebagai masa pemulihan pembelajaran. Oleh karena itu disediakan kurikulum prototipe, tapi ini opsi, ya, sebagai opsi tambahan. Berarti sudah ada 3 opsi, ditambah ini berarti ada 4 opsi. Pilihan, silakan nanti pilih. Tapi rancangan pemerintah seperti ini. Kalau pra pandemi itu mutlak kurikulum 2013. Pada tahun 2020-2021 selama 2 tahun itu ada kurikulum 2013, ada juga kurikulum darurat yang disederhanakan. Selama masa pandemi 1 tahun 2021 sampai dengan 2022 ini, karena kita belum melaksanakan, ya, untuk kurikulum prototipe, ini boleh menggunakan kurikulum 2013, boleh juga menggunakan kurikulum darurat. Ini di sini tidak disebut yang kurikulum mandiri tadi. Dan bisa juga kurikulum prototipe untuk 2022. Mulai tahun pelajaran 2021 dan 2022 itu sudah ada beberapa SMA dan SMK yang sudah menggunakan kurikulum prototipe, yaitu sekolah yang sudah masuk di program sekolah penggerak PSB, dan kalau di SMK yang sudah masuk di program pusat keunggulan PK. Jadi untuk SMK itu namanya SMK PK.
Kemudian kalau SD, PAUD, SD, SMP, SMA itu nanti SP, sekolah penggerak. Programnya di sekolah penggerak. Kalau SMK, SMK PK, pusat keunggulan. Sebenarnya tidak lanjut dari Center of Excellence. Dulu sebelumnya kalau ada SMK, SMK COE begitu, nah ini berarti memang sebelumnya ada proyek ya, proyek yang Center of Excellence, pusat keunggulan ya. Center of Excellence itu kan bahasa Indonesianya pusat keunggulan ya, betul ya? Betul. Tapi ya rada ngerti saya itu bahasanya apa? Bisa menggunakan kurikulum 2013, bisa menggunakan kurikulum darurat, bisa juga menggunakan kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan mulai 2022. Berarti nanti mulai tahun pelajaran baru 2022-2023, ada 2 tahun ya, 2023-2024. Nanti 2024 baru penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Oleh karena itu nanti satuan pendidikan boleh menggunakan, terus melanjutkan K13 boleh, menggunakan kurikulum darurat juga boleh, tapi menyiapkan diri dengan kurikulum prototipe juga bisa. P5 apal dong? Sudah hafal ya? Apal, harus hafalin nanti. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Kalau SMK P5 BK karena ditambah dengan budaya kerja. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya lanjutkan Bapak Ibu, benang merah pengembangan kurikulum ya. Ini titik sambungnya, benang merah itu ada kaitannya. Kurikulum prototipe itu melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Apa ya, benang merahnya? Orientasinya holistik. Holistik itu penyeluruh ya. Tidak hanya satu aspek saja. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis. Kompetensinya meliputi kompetensi kognitif, sosial, emosional, spiritual. Ini pengertian holistiknya. Kalau kita 13 mungkin kemarin hanya apa ya, KI 1 itu di kompetensi KI 1 kan sikap spiritual ya, kemudian ada sikap sosial masuk, kemudian ada KI 3 itu di pengetahuan kognitif, KI 4 di keterampilan. Nah ini keterampilannya menjadi apa ya? Ini muncul emosional ya. Kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Ada titik temunya dengan kurikulum yang lain. Yang kedua, tetap berbasis kompetensi, bukan konten. Sebenarnya K13 kemarin juga sudah berbasis kompetensi. Kompetensi itu yang mana sih? Kompetensi itu yang mana? Ya, siswa atau peserta didik mampu, misalnya mengevaluasi. Mengevaluasi itulah kompetensinya. Tapi kalau kontennya itu materi yang ada di dalamnya, itu konten. Makanya KD kemarin itu isinya apa? Isinya ada kompetensi, ada konten. Nah di kurikulum prototipe ini juga berbasis kompetensi, bukan konten. Konten itu sebagai alat saja untuk mencapai kompetensi. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Jadi materi itu sebagai alat untuk mencapai kompetensi. Nah khusus untuk kurikulum prototipe ini nanti kompetensinya itu diwujudkan dalam bentuk capaian pembelajaran. Jadi kalau kemarin itu KIKD itu ciri khasnya kurikulum 2013. Yang kurikulum prototipe nanti itu ada elemen dan capaian pembelajaran. Masing-masing mata pelajaran elemennya berbeda. Kalau elemennya berbeda, otomatis capaian pembelajarannya berbeda. Kalau di K13 kemarin kan KIKD semuanya, ya. Namanya KIKD, hanya kontennya yang berbeda-beda. Tetapi kompetensinya sama. Jadi kompetensi inti, sikap spiritual,
sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan untuk semua mata pelajaran sama. Berikut yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai dengan konteks budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan lebih leluasa dalam mengembangkan karakter dan kompetensi dasar, terutama melalui proyek. Ini luar biasa ya, untuk pengembangan karakternya. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill. Soft skill itu keterampilan yang apa ya? Soft itu harus, keterampilan yang harus. Jadi bukan keterampilan yang fisik yang lari kemudian memegang alat macam-macam itu, bukan itu. Tapi soft skill yang dimaksud ini adalah karakter. Jadi termasuk sopan, termasuk jujur, itu soft skill. Meliputi apa saja soft skill dan karakter itu? Di dalamnya ada iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Inilah ya, dimensinya profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu meliputi 6 dimensi. Ada 6 dimensi yang dikuatkan nanti. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, kegiatannya nanti itu berupa proyek penguatan. Yang dikuatkan apanya? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ada 6 dimensi. Ini harus hafal. Ini tidak bisa iman tanpa akal mulia, tidak. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. B yang satu. B yang kedua, bergotong royong. B yang ketiga, berkebinekaan global. Ada 3 B. Nanti silakan Bapak Ibu membuat singkatan sendiri yang mudah. Kemudian saya meningkat yang berikutnya itu KKM. Di sini kan bernalar kritis, kemandirian, dan kreativitas. Saya meningkatnya KKM. Kritis, kreatif, dan mandiri. Kalau KKM itu kan familiar sekali ya kita ya, supaya mudah. Meskipun di kurikulum 2013 itu sudah ada, hanya tidak memberikan porsi khusus begitu. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena materi memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, ya, experiential learning. Mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Jadi nanti tidak terpisah proyeknya bahasa Indonesia, proyeknya matematika, tidak seperti itu. Ya. Jadi nanti ini merupakan multi dari berbagai disiplin ilmu. Ya. Makanya nanti yang mengajar di proyek penguatan pelajar Pancasila yang memandu siapa? Semua guru mata pelajar. Tidak hanya guru PKN maupun PAI, bukan, ya. Nah ini, ya. Kemendikbud menyediakan 7 tema utama yang dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Ini untuk pembelajaran berbasis proyek, untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Itu temanya sudah ditentukan ini. Temanya ini, bangunlah jiwa raga, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, daya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, suara demokrasi. Nanti penyebarannya bagaimana menjadi tema-tema ini nanti sedikit akan disampaikan oleh Pak Kasri. Tapi secara konsep dalam 1 tahun itu memilih 3 tema. Silakan dipilih tema yang mana. Kemudian pengembangannya bagaimana nanti menjadi modul ajarnya. Jadi 1 tahun itu memilih 3 tema dalam 1 tahun. Tadi yang disampaikan Pak Kadri, rapotnya bagaimana? Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu rapotnya sendiri. Rapotnya nanti diberikan sendiri, tidak jadi satu dengan mata pelajaran. Ya. Sementara informasi seperti itu. Berikutnya karakteristik yang kedua, fokus pada materi esensial. Tadi sudah kita jelaskan ya, diulang lagi yang seperti ini. Ya. Di kurikulum
prototipe berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Oleh karena itu di struktur kurikulum nanti yang jumlah jamnya besar itu ada di bahasa Indonesia dan matematika. Itu yang masing-masing 4 jam pelajaran, bahasa Indonesia dan matematika. Ya. Untuk bahasa Inggris hanya 2 jam. Kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Bagaimana? Kurikulum prototipe itu menetapkan tujuan belajar per fase. Tujuan belajar per fase. Nanti per fasenya Bapak Ibu bisa melihat di SK-nya Balitbang Book nomor 028 berapa H. Ya, saya tidak hafal apa itu nomornya. Ya. Nah, di kurikulum prototipe itu dibagi menjadi 6 fase. Yaitu per fase 2 sampai 3 tahun. Jadi fasenya begini. Fase A itu kelas 1 2 SD. Fase A. Fase B kelas 3 4. Fase C kelas 5 6. Kemudian fase D itu SMP 3 tahun. Nah, SMA SMK itu ada 2 fase. Kelas 10 itu fase E. Kelas 11 12 itu fasenya fase F. Tujuan pembelajarannya dirumuskan per fase. Tujuan pembelajaran sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kurikulumnya seperti ini. Kalau dulu kan tujuan pendidikan nasional, kemudian di bawahnya itu langsung di SKL, standar kompetensi lulusan. Tapi ini ada satu tingkatan yang perlu dicapai, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi di bawah tujuan pendidikan nasional itu yang harus dicapai adalah profil pelajar Pancasila. Nah, dari tujuan pendidikan nasional di breakdown ke profil pelajar Pancasila ini barulah diturunkan SKL-nya. Sampai sekarang SKL-nya belum ada. Ya. Kalau kurikulum 2013 kan ada SKL di Permendikbud nomor 20 ya, tahun 2016. Dari SKL ini kemudian dijabarkan ke standar isinya bagaimana, standar prosesnya bagaimana, standar penilaiannya bagaimana. Meskipun pedoman pembelajaran sudah ada, pedoman penilaian dan asesmen itu sudah ada, ya. Tetapi secara yuridis untuk standar isi, standar proses dan penilaian belum diterbitkan. Ya. Karena kemarin standar nasional pendidikan juga masih bermasalah di standar SMP nomor 57 tahun 2020 ya, yang bermasalah kemarin itu. Kayaknya masih belum final. Nah, inilah baru diturunkan ke capaian pembelajaran. Kalau capaian pembelajarannya ini sudah ada, struktur kurikulumnya sudah ada, prinsip pembelajaran dan asesmen ini sudah disiapkan dalam bentuk artikel begini. Nah, dari sinilah nanti akan dirangkum dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Nama kurikulumnya sementara pedoman kurikulumnya namanya Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOS) ya. Kemudian struktur kurikulum terbagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan rutin di kelas. Nah, rutin di kelas tadi Masnya Pak Yusuf. Kelas ini dalam tanda kutip ya, kalau kita mendefinisikan kelas pembelajaran itu dalam kutip ya. Kelas pembelajaran bisa yang di dalam kelas sendiri ya, kelas itu yang ditulisi kelas itu pembelajaran juga. Tapi pengertian pembelajaran di kelas itu bisa yang dimaksudkan Pak Yusuf tadi, bisa di luar kelas, di halaman seperti ini ya. Ini bisa menjadi kelas ya, sekaligus menjadi media dan sumber pembelajaran. Bisa di perpus, bisa di pasar, bisa di laboratorium. Itu namanya kelas. Betul ya Pak Titis ya? Iya. Jadi kelas yang dimaksudkan dari dulu seperti itu, kelas dalam tanda kutip. Tidak harus ngumpet di dalam ruangan. Ya, bisa yang seperti itu tadi yang disampaikan Pak Yusuf. Betul Pak Yusuf ya. Kemudian ada kegiatan project. Jadi ada kegiatan di kelas, pembelajaran di kelas, ada yang project.
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada kegiatan yang fleksibel, tidak rutin, tidak terstruktur, dan lebih berpusat pada siswa. Proyek, namanya proyek ya, nanti ya bisa membuat karya, bisa membuat lukisan, bisa membuat isi, bisa membuat puisi, bisa membuat macam-macam itu proyek. Sengaja langsung di SD, SMP. Nah ini SMA kelas 10. Bedanya dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 siswa langsung masuk dalam program peminatan kelas 10 ya, IPA, IPS atau bahasa dan budaya. Kemudian tidak ada mata pelajaran IPA dan IPS, yang ada adalah mata pelajaran langsung spesifik kimia, fisika, geografi, ekonomi dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kurikulum prototipe? Belum ada peminatan. Siswa mengambil semua mata pelajaran wajib di kelas 10. Siswa menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Siswa perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas dan orang tua. Kalau peminatan di kelas 11 itu seperti kurikulum sebelumnya ya. Kalau di K13 kelas 10. Sebelumnya dulu kan kelas 11 juga ya. Ya ini ciri khasnya begitu. Mata pelajaran kelompok IPA dan IPS terdiri dari IPA, fisika, kimia, biologi itu 6 jam per minggu. Berarti masing-masing 2 jam. Iya per minggu. Ya, tapi nanti hitungannya per tahun. Sehingga nanti bisa kita lihat 2 jam. Ini sudah resah. Waduh, 2 jam. Di manakah sertifikasi saya? Karena pertanyaan berikutnya tadi kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan khawatir karena Mas Menteri sudah menjamin ya tidak mempengaruhi sertifikasi guru. Karena ya nanti implementasinya bagaimana kita belum tahu. Karena untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diampu oleh semua guru mata pelajaran. Bisa. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan mata pelajaran informatika ya, itu bisa diampu oleh yang latar belakangnya Eskom ya, atau juga guru IPA. IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi 8 jam. Kodo Rojani tidak iri ya. Sekolah dapat menentukan pengorganisasian IPA dan IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia, ya, yaitu dengan nilai. Boleh sistem blok. Sistem blok maksudnya apa? Tim teaching dalam perencanaan, ya, namun guru fisika, kimia, biologi mengajar bergantian. Jadi 6 jam, tapi mengajarnya bergantian. Itu namanya sistem blok. Dianggap 6 jam begitu IPA. Kemudian bisa juga sebagai mata pelajaran berdiri sendiri-sendiri. Bisa juga terintegrasi, maksudnya tim teaching dalam perencanaan dan pembelajaran. Digabung menjadi mata pelajaran IPA. Nah nanti pembelajarannya ya terintegrasi jadi satu. Boleh. Nah milih yang mana? Ya terserah. Ya, ini untuk mata pelajaran IPA dan IPS. Ya, hingga syarat minimum jam pelajaran terpenuhi. Total jam pelajaran 40 jam per minggu. Ini untuk kelas 11 dan 12, 40 jam per minggu. Ya. Sedangkan untuk mapel itu 22 jam pelajaran per minggu. 22 jam per minggu untuk mata pelajaran pilihan. Nah ini ada 5 kelompok mata pelajaran yang direkomendasikan. Ada 5 kelompok. Kalau yang SMA kemarin kan hanya 3 ya, IPA, IPS dan bahasa. Nah ini ada 5. MIPA, matematika peminatan khusus, fisika, kimia, biologi dan informatika. Berarti 4 ini. 4 ini berarti 8 jam. IPS, ekonomi, sosiologi, geografi, antropologi 4. Bahasa, ada bahasa sastra Indonesia, bahasa sastra Inggris dan bahasa asing lainnya. Ini kok hanya 3 ya. Nah ini nanti yang perlu diklarifikasi lagi karena di sini 4, tapi kelompok bahasa ini ada 3. Kemudian ada pilihan
vokasi atau karya kreatif yang meliputi budaya, rekayasa dan sebagainya. Seni dan olahraga khusus untuk sekolah-sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekolah membuka minimum 2 kelompok mata pelajaran, minimum IPA IPS misalnya. Apabila sumber daya memungkinkan, sekolah dapat membuka lebih dari 2 kelompok. Nah, ini jumlah total jam pelajaran umum 22. Sedangkan yang pilihannya, ini PJK masuk di sini, sejarah masuk di sini, musik masuk di sini, ya. Tidak masuk di vokasi ini tadi. Tapi yang vokasi masuk di sini, masuk di pilihan. 22 jam. 22 jam tadi untuk kelompok ini, rekayasa ini tadi 2. Berarti ini tinggal 20. 20 itu terbagi mana lagi? 4. Tadi kan 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini berbeda lagi ya. Biologi, fisika, kimia, informatika, matematika, lanjutan. Betul, kalau 5 masing-masing apa ya? Matematika peminatan. Iya. Nah, kalau ini Pak, sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi ini hanya Pak. Ada peminatan juga. Oh, ada. Ini makanya karena ini harus berarti kalau 22 ini kan berarti tidak 20 tadi. Kalau ini 20 jam pelajaran berarti berapa jam? 22 jam ya, berarti masing-masing mata pelajaran kan 2 jam. Salah ya? Ada capek pembelajaran. Bahasa Indonesianya elemennya itu ada menyimak, kemudian membaca dan memirsa. Ini kaitannya dengan reseptif dan produktif. Menyimak dan membaca itu reseptif, sedangkan berbicara dan menulis itu produktif. Ini sama dengan konsep yang dulu, kurikulum 94. Berbicara, membaca, menulis, bicara. Menyimak. Ada 4 kompetensi bahasa. Memang dasarnya seperti itu. Ini ditambah dengan memirsa. Karena memirsa itu watch, ya. Itu bahasa Indonesianya memirsa atau nonton, ya. Nonton. Karena video itu kan bukan melihat. Video itu nonton, watch, ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu menyimak. Ya, di sini ada kompetensinya. Peserta didik mampu, tapi kompetensinya ini sudah baik semua. Ini langsung mengevaluasi. Ini fase E ya, kelas 10 ini yang saya gunakan.